Ada kisah baru yang memilukan tentang apa yang terjadi di atas kapal pesiar Karnival kepada seorang gadis berusia 18 tahun yang diduga dibunuh oleh saudara tirinya sendiri. Ayah Anna Kepner kini dikabarkan mengungkapkan informasi baru yang mengejutkan tentang apa yang ia lihat pada hari ketika tubuh putrinya ditemukan. Saudara tiri Anna Kepner yang berusia 16 tahun bisa menghabiskan puluhan tahun di penjara atas apa yang didugakan telah ia lakukan. Dia satu-satunya yang terlihat masuk ke kamar bersama Anna, diduga pada malam ketika Anna meninggal. Apa pembelaannya saat dia menunggu persidangan dan dia melakukannya sebagai orang bebas? Kami membahas kasus ini yang disajikan oleh Law and Crime. Nama saya Chris Stewart. Hai teman-teman, sebentar saja saya ingin memberitahu kalian tentang aplikasi Upside yang memberi kalian cashback untuk pembelian sehari-hari seperti bensin, belanjaan, dan makanan dibawa pulang. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengunduh Upside secara gratis, klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka, lalu bayar seperti biasa dengan kartu kalian. Kalian verifikasi pembelian, lalu kalian mendapatkan uang kembali. Saya menggunakannya untuk bensin, saya menggunakannya untuk makanan dibawa pulang. Saya mencari penawaran terlebih dahulu. Lalu, setelah saya belanja, uang muncul di aplikasi saya dan saya langsung transfer ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside rata-rata mendapatkan kembali $254 per tahun. Jadi, untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR dan gunakan kode promo OTC untuk mendapatkan bonus ekstra 25 sen pada setiap galon di tangki bensin pertama Anda. Kecuali Anda mengalaminya sendiri, tidak ada yang benar-benar bisa memahami rasa sakit sebuah keluarga yang sedang berduka, harus duduk di ruang sidang dan mendengarkan setiap detail mengerikan tentang apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai. Ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh ayah Anna Kepner bahwa dia tidak akan lakukan jika dan ketika anak tirinya yang berusia 16 tahun, Timothy Hudson, diadili. Saat ini, Hudson dijadwalkan akan diadili pada tanggal 1 Juni atas tuduhan bahwa dia membunuh Anna Kepner serta melakukan kekerasan seksual terhadapnya di atas kapal pesiar Karnival pada bulan November. Remaja tersebut diadili sebagai orang dewasa di pengadilan federal. Ini adalah rekaman video saat Hudson memasuki pengadilan federal di Miami pada bulan Februari lalu, ketika dia masih dianggap sebagai anak di bawah umur dalam sistem hukum. Dia didampingi oleh seorang pengacara. Video ini berasal dari televisi WTVJ. Dan meskipun dia menghadapi tuduhan yang mengerikan, dia masih diizinkan tinggal bersama anggota keluarganya daripada ditahan di penjara sebelum persidangan. Sekarang kita akan membahas mengapa Christopher Kepner, ayah Anna, mengatakan bahwa dia tidak akan menghadiri persidangan itu dalam beberapa saat lagi. Dan kita juga akan membahas tentang orang lain yang menurutnya tidak akan berada di ruang sidang dan apa artinya itu bagi pihak pembela dalam kasus ini. Tapi saya ingin membicarakan bagaimana kita sampai pada titik ini. Sekarang Anda mungkin sudah tahu tentang Anna Kepner dan apa yang diduga terjadi padanya. Siswi kelas akhir SMA dari Titusville, Florida, sekitar 3 jam di utara Miami. Pada bulan November, Kepner bergabung dengan keluarganya dalam sebuah pelayaran. Kakek dan neneknya mengatakan kepada ABC News bahwa perjalanan ini adalah perayaan bersatunya keluarga campuran mereka. Ayah Anna, Christopher Kepner, menikah dengan seorang wanita bernama Chantel Hudson. Dan dia adalah ibu dari Timothy Hudson. Sekarang Christopher Kepner telah mengucapkan kata-kata tegas kepada anak tirinya yang akan kita bahas sebentar lagi di sini. Keluarga itu berada di kapal pesiar Karnival ini. Namanya Horizon. Dan itu adalah pelayaran yang akan berlangsung sekitar seminggu. Mereka singgah di beberapa tempat di Karibia. Namun kemudian, malam sebelum pelayaran berakhir, kakek nenek Anna mengatakan kepada ABC News bahwa Anna bilang dia tidak enak badan, jadi dia memutuskan untuk kembali ke kamar lebih awal. Keesokan paginya saat anggota keluarga bangun dan Anna tidak ditemukan dimanapun, mereka mendengar pengumuman tentang keadaan darurat medis melalui pengeras suara. Dan saat itulah para kru menemukan Anna Kepner yang berusia 18 tahun sudah meninggal di kamarnya. Dia diduga disembunyikan di bawah tempat tidur dan tubuhnya ditutupi jaket pelampung. Sekarang ini adalah video yang diambil oleh Sheldon Fox, seorang reporter dari WSVN di Miami, yang memperlihatkan jasad Kepner dibawa turun dari kapal saat kapal itu tiba kembali di Miami. Hasil autopsi menemukan bahwa Anna Kepner meninggal karena yang disebut asfiksia mekanis. Seseorang telah mencekiknya dengan kuncian leher hingga tewas. Satu-satunya orang lain yang diduga berada di kamar itu bersama Anna malam itu adalah saudara tirinya, Timothy Hudson. Sekarang orang tua Anna diduga meminta mereka berbagi kamar di kapal dan itu telah menjadi sumber perdebatan. Menurut kasus hak asuh terpisah yang sedang berlangsung dan melibatkan ibu tiri Anna yang merupakan ibu kandung Timothy,
Chantel Hudson mengatakan bahwa dia tidak memberikan obat untuk insomnia dan ADHD kepada Timothy pada malam ketika Anna meninggal. Sekarang, kita tidak tahu apakah semua itu akan berpengaruh pada pembelaan Timothy. Kakek dan nenek Anna mengatakan kepada ABC bahwa Timothy mengaku dia tidak ingat apapun yang terjadi, kutip, dengan kata-katanya sendiri. Dia mengatakan tidak ingat apa yang terjadi. Tapi Anda pasti bertanya-tanya, seberapa kuat pembelaan itu mengingat apa yang kita ketahui tentang tuduhan dalam kasus ini. Sekarang, dinamika keluarga akan memainkan peran besar dalam bagaimana kasus ini berjalan di pengadilan federal. Dan bukan hanya Christopher Kepner yang tidak akan hadir di persidangan. Dia mengatakan kepada Daily Mail bahwa istrinya, Chantel Hudson, juga tidak akan hadir. Dia adalah ibu kandung Timothy Hudson. Sekarang putranya menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan tuduhan kekerasan seksual berat. Dan ada kemungkinan ibu tiri Anna dan ayah Anna akan dipanggil sebagai saksi. Christopher mengatakan kepada Daily Mail bahwa dia melihat tubuh putrinya di kabin tempat dia diduga ditemukan oleh anggota kru. Dia adalah salah satu orang pertama yang melihatnya. Dan sekali lagi, dia diduga dicekik sampai mati, lalu disembunyikan di bawah tempat tidur, ditutupi dengan jaket pelampung. Dia berkata, kutip, "Saya memeriksa nadinya. Saya menariknya keluar dari bawah tempat tidur. Saya tahu putri saya sudah meninggal jauh sebelum dokter forensik tiba di sana." Dia melanjutkan dengan mengatakan, kutip, "Saya sudah mendengar semua buktinya. Saya melihatnya sendiri. Mereka memiliki semua yang mereka butuhkan. Akan terlalu menyakitkan untuk mengingat semuanya lagi." The Daily Mail mengatakan pada malam ketika Anna dibunuh, saudara laki-laki sepihaknya juga menginap di kamar bersama dia dan saudara tiri Anna, Timothy Hudson. Tapi saudara tirinya itu, dia tidur tanpa tahu bahwa tubuh Anna masih ada di kamar. Keesokan paginya, dia diduga pergi sarapan bersama keluarga. The Daily Mail mengatakan bersama Timothy Hudson dan sepertinya semua berjalan seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan kemudian ketika Anna tidak muncul saat sarapan pagi, saat itulah orang-orang mulai mencarinya dan mereka menemukan hal yang mengerikan ini. Sekarang, ada membicarakan tentang pembelaan Timothy dan dia mengklaim bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi. Setidaknya itulah yang kami dengar dari kakek neneknya melalui wawancara mereka dengan ABC News, serta apa yang dikatakan Christopher Kepner dalam wawancara. Dalam salah satu wawancara sebelumnya, Christopher Kepner melontarkan kata-kata yang sangat keras kepada anak tirinya. Dia mengatakan kepada Daily Mail bulan lalu, kutipannya, "Saya ingin melihat dia mengenakan baju tahanan oranye." Dan salah satu poin yang diperdebatkan sebelum persidangan adalah bahwa Timothy tinggal bersama pamannya dan dia mengenakan alat pelacak GPS. Tetapi dia tidak harus berada di penjara, meskipun dia dituduh melakukan pembunuhan dan dituduh melakukan kekerasan seksual berat terhadap saudara tirinya. Sekarang, syarat-syarat dia tinggal bersama pamannya itu berlaku ketika dia diadili sebagai anak di bawah umur. Tetapi sekarang situasinya berubah karena dia sekarang dianggap sebagai orang dewasa dalam sistem hukum. Dan jaksa mengatakan mereka ingin dia ditahan sebelum persidangan. Mereka menulis dalam sebuah permohonan, kutip, "Dia berbahaya bagi orang lain dan seharusnya ditahan sebelum persidangan." Dan mereka melanjutkan dengan mengatakan, tidak ada jaminan. Pengadilan manapun tidak dapat memastikan bahwa ada syarat atau kombinasi syarat yang cukup untuk mencegah terdakwa menjadi bahaya bagi orang lain. Christopher Kepner mengatakan kepada Daily Mail bahwa Timothy belum meminta maaf kepadanya atas apa yang terjadi pada putrinya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia dan istrinya belum berbicara dengan Timothy sejak bulan Desember ketika dia pergi tinggal bersama pamannya. Jadi Timothy Hudson sudah tidak berkomunikasi lagi dengan ibunya sendiri, Chantel Hudson. Christopher mengatakan bahwa Timothy adalah seorang yang berbahaya dan seharusnya dia berada dalam tahanan. Jadi inilah yang kita ketahui tentang bukti yang bisa membuat remaja ini masuk penjara federal selama puluhan tahun. Pada tanggal 10 Maret, pemerintah federal mengajukan dakwaan terhadap Timothy Hudson. Dakwaan itu baru saja dibuka dan menunjukkan bahwa remaja tersebut menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama serta tuduhan pelecehan seksual berat. Dan dalam dakwaan tersebut disebutkan bahwa Hudson, kutip, dengan sadar dan secara melawan hukum, melakukan serta berusaha melakukan pembunuhan. Itu adalah pembunuhan AK yang disengaja, direncanakan, jahat dan sudah dipikirkan sebelumnya, dengan niat jahat yang sudah ada sebelumnya. Artinya, dia diduga merencanakannya, dan menurut jaksa, ini bukan tindakan yang dilakukan secara spontan. Sekarang dakwaan kedua adalah kekerasan seksual yang diperberat dan dakwaan tersebut menyatakan bahwa Hudson, kutip, dengan sadar menyebabkan AK melakukan tindakan seksual dan melakukannya dengan menggunakan kekerasan terhadap AK. Keputusan untuk menuntutnya sebagai orang dewasa, mengadilinya sebagai orang dewasa, itu menjadi resmi pada tanggal 10 April. Dan banyak dokumen yang terkait dengan kasus ini dibuka
memberi kita gambaran tentang bukti yang dimiliki jaksa menjelang persidangan. Dan kita mengetahui bahwa pemerintah memiliki bukti menurut berkas pengungkapan bukti yang juga dibuka yang menunjukkan bahwa jaksa federal telah menyerahkan kepada pihak pembela autopsi, foto-foto, röntgen, laporan lengkap pemeriksa medis beserta catatan, dan ekstraksi ponsel seseorang. Dan itu diyakini sebagai ponsel ayah Anna, Christopher Kepner. Ada juga 4 video kamera tubuh dari Departemen Sheriff Miami-Dade yang akan digunakan, dan garis waktu FBI yang dibuat oleh agen khusus yang ditugaskan untuk kasus ini. Pihak berwenang juga diduga telah menggunakan teknologi rekonstruksi TKP 3D untuk menunjukkan bagaimana tubuh Kepner diduga ditemukan di kamar tersebut. Timothy Hudson dijadwalkan akan diadili pada 1 Juni. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas kasus ini adalah mantan Jaksa Negara bagian Palm Beach County, Dave Ehrenberg. Selalu senang memiliki Anda di sini di Law and Crime. Nama saya Chris Stewart. Saya tahu banyak hal, Anda tahu, ada permohonan yang bisa diajukan untuk menunda persidangan. Tapi jika melihat kalender, apa yang akan menentukan apakah tanggal itu benar-benar akan menjadi hari di mana T.H. Timothy Hudson akan diadili? Ya, itu tergantung apakah dia meminta persidangan cepat. Dan saat ini dia belum melepaskan haknya untuk persidangan cepat. Jadi mereka bisa bersikeras untuk mempercepat proses dan meminta jaksa untuk mengadili kasusnya pada 1 Juni. Tapi saya curiga ini akan ditunda pada suatu saat. Hal seperti ini sering terjadi. Jadi Anda tahu, ada periode sidang 2 atau 3 minggu yang sudah dijadwalkan. Dan 1 Juni adalah awal dari periode itu. Saya percaya ini adalah periode sidang 2 minggu di sini. Tapi saya tidak tahu untuk kasus profil tinggi seperti ini. Anda harus melihat juri. Anda harus mempersiapkan semuanya dengan rapi. Saya bisa melihat bahwa ini mungkin akan sedikit tertunda. Christopher Kepner yang merupakan ayah dari Anna Kepner, saya tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan seorang orang tua. Maksud saya, mereka ini adalah orang-orang yang akan pergi berlayar. Dan kemudian, Anda tahu, menjalani kehidupan pribadi. Dan sekarang semua orang membicarakan, Anda tahu putri Anda yang akhirnya terbunuh di kapal pesiar ini. Dia bilang dia tidak akan menghadiri persidangan. Dukungan keluarga, Anda tahu, apakah itu biasanya berdampak pada jalannya persidangan? Oh, soal ayah kandungnya yang akan terlibat. Ya, dia tidak akan. Dia bilang dia tidak akan pergi ke persidangan, tidak akan berada di ruangan itu. Juga ibu kandung Timothy Hudson yang membuat dinamika keluarganya menarik di sini, Chantel Hudson, ibu tiri Anna Kepner, mengatakan bahwa mereka berdua tidak akan pergi ke persidangan. Saya merasa mereka sudah melihat buktinya. Jaksa sudah punya cukup bukti. Tapi, sebagai jaksa, apakah Anda perlu keluarga hadir di ruang sidang? Apakah itu sesuatu yang bisa memengaruhi juri jika sampai ke titik itu? Kamu tahu, buktinya di sini sangat kuat. Saya rasa kamu tidak perlu keluarga hadir di sana. Mungkin itu berguna jika buktinya lebih lemah, jadi kamu bisa memanfaatkan simpati juri. Tapi pada kenyataannya, jaksa tidak akan mengajukan kasus ini kecuali mereka yakin bisa mendapatkan putusan bersalah tanpa keraguan yang wajar. Itu beban yang berat, tapi itu beban yang bisa mereka capai. Mereka punya banyak bukti di sini, dan pihak pembela tidak punya banyak kecuali mengatakan dia sempat hilang kesadaran. Jadi itu berarti dia tidak punya mens rea, tidak ada niat. Tapi dia masih bisa dinyatakan bersalah atas kejahatan yang sangat serius, bahkan jika dia tidak berniat membunuh seseorang. Jadi menurut saya, kasus ini akan berujung pada keadilan. Menurut saya akan ada putusan bersalah. Dan menurut saya, tidak masalah apakah keluarga hadir secara fisik di ruang sidang atau tidak. Christopher Kepner juga mengatakan kepada Daily Mail, dia membicarakan, Anda tahu, dan sekali lagi, ini memang sulit. Maksud saya, orang tua manapun yang harus mengalami ini, menemukan putrinya sudah meninggal, tentu membuat saya turut bersimpati. Dia mengatakan dia menarik putrinya keluar dari bawah tempat tidur, tahu bahwa dia sudah meninggal sebelum para medis tiba. Apakah itu tipe saksi yang Anda inginkan sebagai jaksa? Seperti, dia bilang dia tidak ingin pergi ke persidangan. Tapi seberapa besar kemungkinan dia akan berada di kursi saksi? Saya juga memikirkan dinamika keluarga yang sedang terjadi dan seberapa besar hal itu bisa masuk ke dalam cerita yang akan disampaikan oleh jaksa. Maksud saya, dia adalah saksi yang penting. Maksud saya, dia yang menemukan jasadnya. Jadi dia akan diwajibkan untuk bersaksi. Nah, begini. Fakta bahwa dia bersaksi juga berarti ada aturan yang diterapkan.
yang artinya dia tidak boleh berada di ruang sidang selama persidangan untuk melihat saksi lain, karena itu bisa mempengaruhi kesaksiannya sendiri. Jadi, fakta bahwa dia adalah saksi kunci dalam kasus ini berarti ini bukan soal apakah dia harus ada di sana demi simpati. Ini adalah soal apakah dia bahkan diizinkan berada di ruang sidang saat orang lain bersaksi. Jadi ini adalah soal keseimbangan, karena jika dia ingin berada di sana, kamu tahu, dia adalah seorang penyintas di sini. Dia adalah anggota keluarga korban, tapi di saat yang sama, dia adalah saksi kunci. Tapi sekarang jadi kurang rumit, karena dia memang tidak ingin berada di sana untuk melihat kesaksian lainnya. Maksud saya tidak menyalahkan siapapun. Setiap orang berduka dengan caranya sendiri. Dan pasti sangat sulit bagi anggota keluarga untuk harus menghadapi dan menyaksikan semua ini lagi. Harus mengalami kembali traumanya. Jadi saya menghormati keinginannya di sini. Ketika berbicara tentang pihak pembela, dan saya tahu kita sudah pernah membahas ini sebelumnya, dan secara resmi kita belum tahu apa pembelaan Timothy Hudson nantinya, kita tahu bahwa kakek neneknya berbicara kepada ABC News dan mengatakan bahwa dia bilang dia tidak ingat bahwa dia hilang kesadaran. Christopher Kepner adalah ayah Anna Kepner. Dia juga mengatakan hal yang serupa kepada Daily Mail. Sepertinya itulah cerita yang Timothy Hudson sampaikan kepada remaja 16 tahun itu setelah Anna Kepner ditemukan meninggal. Kenapa itu bukan sebuah pembelaan? Biasanya alasan seperti saya tidak sadar dan ini terjadi, saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Seperti kenapa itu terdengar seperti sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai jika ingin berhasil? Ya, memang begitu, tapi mereka mencoba untuk menghilangkan salah satu unsur dari pembunuhan tingkat pertama. Dan jika mereka bisa menghilangkan mens rea itu, unsur kesengajaan itu, maka dia tidak akan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, kejahatan paling serius, yang bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup. Dia akan mengatakan bahwa dia tidak mengendalikan tindakannya. Dia tidak memiliki niat khusus. Oke, dan itu benar-benar bisa berarti dia dinyatakan tidak bersalah. Kamu harus menunjukkan adanya perencanaan sebelumnya. Kamu harus menunjukkan apa yang disebut dengan niat membunuh yang sudah ada sebelumnya, agar bisa dinyatakan bersalah atas hal itu. Jadi itulah mengapa mereka mencoba menggunakan narasi impuls atau kehilangan kesadaran ini untuk menurunkannya menjadi pembunuhan tingkat 2 atau pembunuhan tanpa rencana, yang hukumannya bahkan lebih ringan. Jadi menurut saya itu mungkin langkah yang cerdas, karena buktinya sangat kuat bahwa dia membunuh Anna. Sehingga menurut saya akan bodoh jika mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Beberapa orang lain yang misterius, kamu tahu, pembunuh sebenarnya lah yang melakukannya. Jadi mereka bersikap cerdas dan mencoba mendapatkan dakwaan yang lebih ringan. Jika pihak pembela bisa mengajukan itu, mungkin mereka, jika itu pembelaan yang mereka pilih, dan mereka bisa menampilkan dia di depan juri sebagai sosok yang patut dikasihani, ini hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Dia pingsan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Sebagai jaksa, bagaimana kamu menanggapi itu? Ya, kamu bisa yakin bahwa pihak pembela akan menekankan fakta bahwa dia masih di bawah umur saat itu. Mereka akan bilang, anak malang ini, kamu tahu, waktu itu masih 16 tahun, tapi kamu mengadilinya sebagai orang dewasa. Ini adalah tindakan berlebihan dari pemerintah. Dan mereka akan mendandaninya seperti mengenakan sweater ala saudara Menendez, atau kacamata besar seperti Nicholas Cruz, untuk membuatnya terlihat seperti anak-anak. Saya yakin itu pasti akan terjadi. Sekarang, sebagai jaksa, kamu fokus pada bukti dan fakta bahwa korban sendiri adalah seorang gadis muda yang seharusnya tidak pernah kehilangan nyawanya seperti ini. Dan bagaimana ini? Lebih dari sekedar situasi di mana dia kehilangan kesadaran, tetapi ada unsur perencanaan sebelumnya. Ada tanda-tanda perencanaan. Ada upaya untuk menghindari tanggung jawab, menghindari penangkapan, dengan mencoba menyembunyikan mayat dan berbohong. Anda ingin menunjukkan bahwa dia pernah bertindak tidak pantas terhadap Anna sebelumnya. Ingat, Anna punya mantan pacar yang mengatakan bahwa, ya pria itu, saudara tirinya, dia dulu menggoda Anna. Dan hal-hal seperti itu bisa memengaruhi keputusan juri. Dan ya bagian lainnya juga, dan saya ingin berhati-hati dalam mengatakannya, tapi ini adalah salah satu tuduhan yang dia hadapi untuk diperdebatkan jika ada argumen pembelaan diri atau sesuatu seperti itu yang ingin digunakan oleh pihak pembela. Saya tidak tahu apakah mereka punya itu, tapi jika memang ada, fakta bahwa dia sedang menghadapi dan diduga ada bukti yang membuktikan bahwa dia mengalami pelecehan seksual. Bagaimana hal itu memengaruhi bagaimana pihak pembela bisa mencoba? Anda tahu, jika mereka ingin menggunakan pembelaan diri, rasanya jika Anda juga memiliki fakta itu, Anda tidak akan bisa berhasil dalam membuat argumen tersebut.
Itu sangat penting karena juga menjadi dasar untuk dakwaan pembunuhan saat melakukan tindak pidana berat. Ingat, ada beberapa cara untuk membuat dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan di sini. Dan jika pembunuhan itu terjadi saat melakukan kejahatan serius lainnya, seperti pelecehan seksual yang diperberat, maka dia akan dijerat untuk keduanya. Jadi disitulah letak pentingnya. Bukan hanya penting untuk membuktikan bahwa dia melakukan pelecehan seksual dan meminta pertanggungjawabannya, tapi juga penting untuk kasus pembunuhan. Bahkan jika kamu menunjukkan bahwa dia tidak berniat membunuhnya, dia tetap bisa dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Selain itu, hanya dengan menunjukkan fakta bahwa dia diduga melakukan pelecehan seksual terhadapnya, semua citra baik yang akan coba dibangun oleh pihak pembela akan hilang. Dengan fakta bahwa dia adalah pria muda ini, anak laki-laki yang baru saja mengalami masalah medis dan pingsan, itu tidak akan mempengaruhi juri yang percaya bahwa dia melakukan kekerasan seksual berat terhadap anak yang malang. Apa pendapatmu tentang fakta bahwa dia saat ini bebas? Dan aku tahu dia memakai alat pelacak GPS. Dia ada di rumah pamannya. Ternyata dia telah melakukan semuanya sesuai aturan. Itu memang rencananya ketika dia diadili sebagai anak di bawah umur. Tapi sekarang karena dia menghadapi tuduhan ini sebagai terdakwa dewasa, menurutku pertanyaan banyak orang adalah bagaimana dia bisa tidak ditahan sebelum persidangan saat ini? Ya, selalu ada kecenderungan untuk membebaskan sebelum persidangan. Itulah sistem federal. Bahkan di sistem negara bagian juga begitu. Dan ketika kamu masih di bawah umur, kamu memang biasanya diberi kelonggaran soal itu. Saya mengerti kenapa orang-orang ingin dia berada di balik jeruji besi. Bagaimanapun juga, dia didakwa dengan kejahatan yang paling serius. Kebanyakan orang yang didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama tidak dibebaskan sebelum persidangan. Tapi ini adalah keadaan yang tidak biasa, karena dia berusia 16 tahun saat itu. Dan juga dia diberikan pembebasan sebelum persidangan, dengan jaminan selama berbulan-bulan. Dan ingat, dia dipantau dengan GPS di rumah pamannya tanpa satupun pelanggaran. Jadi itulah kenapa saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Saya tidak berpikir dia berisiko melarikan diri. Saya juga tidak berpikir dia berbahaya bagi masyarakat. Saya pikir dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Tapi di saat yang sama, saya tidak akan terlalu khawatir dengan kenyataan bahwa dia mendapatkan pembebasan sebelum persidangan ini. Dan ketika kembali membahas pembelaannya, jika pembelaan yang mereka ajukan adalah semacam dia tidak ingat apa yang terjadi, dia kehilangan kesadaran, seperti dari pihak jaksa. Karena saya tahu bahwa dalam sidang perdata yang sedang berlangsung itu, kasus hak asuh, ibunya mengatakan bahwa dia menderita ADHD dan insomnia. Saya bukan dokter. Saya tidak tahu bagaimana hal itu berkontribusi. Apakah itu akan berperan dalam seseorang kehilangan kesadaran dan tidak tahu apa yang terjadi jika mereka diduga membunuh seseorang. Tapi bagaimana Anda sebagai jaksa, atau mungkin lebih tepatnya dari pihak pembela, apakah harus ada diagnosis atau sesuatu untuk benar-benar memberikan dasar atas hal itu, selain hanya mengatakan, Anda tahu, saya hanya tidak ingat apa yang terjadi. Itu akan menjadi kesaksian ahli. Akan ada pertempuran antar ahli, yang kadang-kadang bisa menimbulkan keraguan yang masuk akal, karena jika juri berpikir, oh ahli itu bilang begini, ahli lain bilang begitu, bagaimana saya bisa tahu yang mana yang benar? Jadi Anda butuh bukti pendukung. Anda perlu menunjukkan banyak bukti agar juri berpikir, ya salah satu dokter ini kredibel, yang satunya lagi dokter gadungan. Itulah yang Anda harapkan sebagai jaksa. Sekarang, menarik bahwa dokter forensik mengatakan bahwa dia meninggal karena dia telah dijerat dengan kuncian leher. Dicekik. Jadi ketika dia bilang bahwa saya pingsan, saya tidak ingat, nah itu menunjukkan adanya niat ketika Anda mencekik seseorang seperti itu. Sekarang pihak pembela akan membantah. Mereka akan membawa ahli mereka sendiri untuk mengatakan, ini adalah sebuah perkelahian yang kelewat batas, bukan eksekusi yang disengaja. Dan inilah mengapa hal ini akan selalu berkembang menjadi pertarungan para ahli. Ngomong-ngomong, sebagai catatan saja, mendengar penjelasan tentang insomnia yang dialaminya sebagai akibatnya, itu mengingatkan saya pada saat seorang selebriti mendapat masalah dan melakukan sesuatu yang bodoh. Mereka selalu menyebutkan dehidrasi dan kurang tidur atau semacamnya. Baiklah, kamu tahu, maksud saya rasa publik sudah cukup sadar dengan alasan-alasan seperti ini, dan saya rasa mereka tidak akan mempercayainya. Ya, ini akan menarik. Maksud saya, pada akhirnya ketika sampai pada titik ini, di sisi para ahli, dan ini kasus yang benar-benar berbeda, tapi saya teringat kasus Karen Reed, ada perdebatan tentang apakah ini ahli gigitan anjing? Maksudnya, apakah orang ini memang seharusnya diizinkan bersaksi? Bagaimana hal itu bisa memengaruhi urutan waktu semua ini? Jika pihak pembela menghadirkan para ahli ini, maka jaksa penuntut akan berkata, seperti,
Saya rasa orang ini seharusnya tidak boleh berbicara di depan juri. Ya, kamu harus mendapatkan izin agar ahli tersebut bisa bersaksi. Mereka tidak bisa sembarangan membawa orang dari jalanan. Kamu harus punya seseorang dengan kredensial yang akan diizinkan oleh hakim untuk bersaksi. Tapi kemudian jaksa bisa membongkar kelemahannya dan berkata, kamu selalu bersaksi untuk pihak pembela di setiap kasus kan? 100 kasus semuanya untuk pihak pembela. Dan kamu selalu mengatakan hal yang sama. Jadi itu bisa mendiskreditkan seorang ahli karena akhirnya terdengar seperti orang bayaran, bukan otoritas medis yang objektif. Ya, dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tanggal yang tercatat saat ini adalah 1 Juni. Belum jelas apakah kita akan membicarakan persidangan pada hari itu, tapi kita akan lihat apa yang terjadi. Law and Crime, nama saya Chris Stewart. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Kami juga streaming di Peacock. Nama saya Chris Stewart, sampai jumpa lain waktu.